informasikan ya, bahwa pada hari Jumat besok akan kita adakan kuis. Kuisnya nanti modelnya online ya, menggunakan ULS, multiple choice, hari Jumat besok. Untuk waktunya, kita perlu diskusikan waktunya. Saya usulkan kuisnya hari Jumat besok pukul 7. Apakah ada yang berhalangan atau enggak? Kalau banyak yang berhalangan, nanti kita coba cari lagi waktunya. Saya berhalangan, Pak. Kuliah apa, Kenneth? Kriptografi, Pak. Oh, kriptografi. Oke, kriptografi sampai pukul 9.45 ya. Oke, kalau gitu saya coba undurkan ya, mulainya jam 9.45. Kalau 9.45 kira-kira bisa atau enggak? Kadang itu mulainya kriptografi itu dosennya janjiannya itu jam 7:30, Pak. 7:30, selesainya jam Jam 10? Iya, paling terlambat itu jam 10. Oke, kayak machine learning kemarin ya. Kemarin kuisnya kan jam 10. Oke. Kalau gitu kita mulai jam 10 saja, gimana? Soalnya nggak banyak, mungkin 15 soal saja. Jadi 1,5 jam mungkin sudah cukup ya. Kalau jam 10 gimana? Bisa ya, oke. Septian bisa. Yang lain? Bisa, Pak. Oke, bisa ya. Nanti kalau ada yang nggak bisa, tolong diinfokan ya. Nanti bisa info di grup Telegram. Tapi sementara ini kita coba step kuisnya nanti hari Jumat besok pukul 10 ya. 10 sampai mungkin jam 11:30 ya, 1,5 jam. Ya cukup. 15 soal, multiple choice di ULS. Ya, silakan nanti disiapkan. Materinya mulai dari week ke-1 ya. Mulai dari digital image processing yang basic, terus intensity transformation, basic spatial filtering, sampai dengan materi kita hari ini yaitu basic frequency domain filtering. Silakan nanti Anda pelajari teorinya ya. Dan itu nanti akan keluar di kuis hari Jumat besok ya. Dan untuk week ke-7 ya, week ke-7 minggu depan itu merupakan week terakhir. Untuk week ke-7 besok saya rencana akan buka kelasnya untuk diskusi mengenai tugas yang sudah Anda kerjakan kemarin ya, terkait dengan spatial filtering, dan juga tugas untuk hari ini nanti. Hari ini nanti juga akan ada tugas. Hari Rabu minggu depan kita tidak ada materi, tapi kita diskusi mengenai tugas yang sudah Anda kerjakan. Nanti saya coba cek dulu, kira-kira nanti kesulitan Anda apa, dan itu nanti kita diskusikan di week ke-7 besok ya. Jadi silakan kalau yang belum selesai tugasnya yang week ke-5 kemarin silakan diselesaikan ya. Kalau masih ada yang error dan lain sebagainya silakan diupdate boleh. Nanti kita akan bahas di week ke-7 besok ya. Oke. Kita langsung masuk materi saja. Saya coba share screen dulu. Oke, saya coba share screen dulu. Oke, sudah terlihat ya. Oke, yang akan kita pelajari hari ini adalah filtering in frequency domain. Di week ke-5 kemarin ya, kita sudah belajar mengenai filtering di spatial domain. Kalau spatial domain, kita melakukan filtering itu di pixelnya. Gitu ya. Tiap digit pixel yang ada di image kita lakukan pemrosesan, baik itu pemrosesannya menggunakan neighborhood ataupun intensity transformation ya. Nah, sekarang kita akan fokus melakukan filtering tapi di domain frekuensi. Bedanya apa sih domain frekuensi sama domain spasial? Nanti kita akan coba bahas ya. Jadi sebetulnya pixel itu bisa kita ubah ya. Pixel atau kita sebut sebagai domain spasial kita bisa ubah menjadi domain frekuensi. Nah, nanti akan ada rumusnya untuk mengubah dari spatial domain ke frekuensi domain. Dan kalau kita menggunakan domain frekuensi ada beberapa kelebihan yang bisa kita dapatkan. Nanti kita akan juga bahas ya. Dibandingkan kalau kita melakukan pemrosesan di domain spasial.
Tapi juga ada kelemahannya. Kelemahannya adalah kita harus mengkonversikan terlebih dahulu domain spasial kita ya, pixel kita ke domain frekuensi. Itu juga butuh proses dan waktu ya. Tapi di balik itu semua ada beberapa kelebihan yang bisa kita dapatkan kalau kita melakukan filtering di domain frekuensi. Tujuannya sama ya, kita melakukan filtering kemarin ada dua tujuan ya. Kita bisa memperhalus gambar, smoothing gambar untuk menghilangkan noise, ataupun kita bisa juga untuk menajamkan gambar ya, sharpening the image ya. Sharpening the image ya tujuannya biar gambar yang semula itu agak ngeblur, kita bisa lakukan filtering sehingga nanti gambarnya bisa lebih tajam. Oke, kita mulai dari arti dari frekuensi itu dulu. Mungkin Anda sudah pernah belajar apa itu frekuensi waktu Anda belajar pelajaran fisika waktu SMA dulu ya. Jadi frekuensi itu adalah the number of times that a periodic function repeats the same sequence of values during a unit variation of the independent variable. Jadi frekuensi itu merupakan jumlah waktu atau periode dari sebuah gelombang ya, sequence ya. Dan Anda bisa tahu kalau frekuensi itu ya seperti gelombang ya, ada puncaknya, ada lembahnya, seperti itu. Nah, nanti kita akan mengubah ya pixel kita ke dalam bentuk frekuensi. Nah, itu yang nanti akan kita lakukan pemrosesan. Setelah kita ubah ke dalam bentuk frekuensi, kita akan melakukan filtering. Baik itu filtering untuk smoothing maupun untuk sharpening. Dan ini merupakan perbedaan antara spatial domain dan frekuensi domain. Jadi kalau spatial domain ini konsepnya adalah row dan kolom ya. Jadi tiap row ya, tiap sel itu punya sebuah titik ya, titik pixel berada di koordinat tertentu tergantung resolusi dari gambar kita. Sedangkan kalau frekuensi ini, konsep of frekuensi change in pixel to pixel intensity, low and high frequency. Jadi kalau kita bicara di domain frekuensi, maka jika ada perubahan yang signifikan di gambar kita, maksudnya adalah kalau gambar kita itu adalah gambar yang jumlah pixel terangnya sama jumlah pixel gelapnya itu sangat banyak ya, perubahan pixelnya itu sangat signifikan, pasti gambar kita memiliki frekuensi yang lebih tinggi. Misal kita memfoto gambar dinding ya, dinding itu kan nggak ada gambarnya apa-apa, nggak ada objeknya, flat kan ya. Nah, itu frekuensinya rendah karena tidak ada perubahan antara pixel to pixelnya. Jadi perubahan istilahnya nilai pixel dari tiap gambar itu tidak signifikan perubahannya. Berbeda kalau kita memfoto misalnya sebuah tulisan di buku. Nah, di buku itu mungkin bukunya kertasnya warnanya putih, tulisannya warnanya hitam. Itu frekuensinya tinggi karena apa? Karena ada perubahan pixel yang signifikan antara pixel yang satu dengan pixel yang lain. Nah, itu nanti kita konsepnya seperti itu. Kalau gambar kita itu kompleks ya, di dalamnya banyak objeknya, otomatis frekuensi dari gambar kita akan semakin tinggi. Oke, itu secara analogi ya, gampangannya seperti itu. Kalau kita melakukan filtering ya, yang kedua ini, kalau kita melakukan filtering di spatial domain ya, kita melakukan proses di pixelnya, pixel to pixel. Kita bisa menggunakan pixel langsung ya, untuk memprosesnya, baik itu menggunakan neighborhood ataupun tanpa menggunakan neighborhood. Sedangkan kalau kita menggunakan frekuensi domain ini, processing based on the frequency selection to be filtered or not. Nah, jadi yang nanti kita akan filter adalah frekuensinya. Kita bisa hilangkan frekuensi yang tinggi, kita bisa hilangkan juga frekuensi yang rendah, tergantung tujuan kita. Kalau kita ingin smoothing gambar atau menghilangkan noise ya, kita bisa hilangkan frekuensi yang tinggi. Jadi frekuensi yang tinggi tadi sudah saya jelaskan ya. Kalau sebuah image atau gambar kita punya perubahan pixel yang signifikan. Nah, kalau frekuensi yang tinggi itu kita hilangkan, otomatis gambar kita akan semakin smooth. Begitu juga sebaliknya. Kalau gambar kita ingin kita tajamkan ya, kita melakukan sharpening proses, otomatis ya kita akan hilangkan frekuensi yang rendah. Jadi yang kita proses adalah frekuensinya. Dan untuk spatial domain ini computing proses take a long time ya, especially image with high spatial size ya. Jadi kalau kita menggunakan pixel ya di spatial domain ini, komputasi untuk melakukan filtering akan semakin tinggi. Jadi membutuhkan waktu yang lama. Walaupun memang kita tidak perlu
mengkonversikan ya pixel itu ke domain frekuensi. Kalau kita menggunakan spatial domain, kita langsung bisa memprosesnya. Tapi beberapa algoritma yang sudah kita pelajari kemarin, kita sudah menggunakan correlation ya, correlation ataupun convolution, menggunakan kernel atau filter ya. Kita sudah menggunakan Sobel operator ya, Laplacian operator dan lain sebagainya. Kita melakukan pemrosesan itu menggunakan correlation. Otomatis ya kita akan scanning semua pixel itu dari pixel yang pucuk ke pucuk gitu kan ya. Itu butuh waktu yang lama. Berbeda kalau kita menggunakan domain frekuensi ya, itu lebih cepat karena memang algoritmanya kita hanya menghilangkan frekuensi yang tinggi atau menghilangkan frekuensi yang rendah. Seperti itu saja. Itu membutuhkan waktu yang lebih cepat, walaupun kita juga butuh mengkonversikan ya domain spasial ini ke frekuensi terlebih dahulu, karena gambar yang kita gunakan ya, gambar yang kita miliki ya, digital image yang kita miliki itu bukan dalam bentuk frekuensi. Kita mengcapture gambar menggunakan kamera itu dalam bentuk spasial domain. Nah, kita butuh konversikan dulu ke domain frekuensi. Tapi kalau kita coba akumulasikan, waktunya tidak selama jika kita melakukan filtering menggunakan spatial domain, walaupun kita butuh yang namanya proses konversi. Oke ya, untuk frekuensi domain ini semua spatial signal ya. Jadi spatial signal itu ya domain spasial kita itu bisa kita ubah dalam bentuk domain frekuensi. Nah, dan arti dari frekuensi di sebuah image adalah high frequency component are associated with rapid pixel to pixel change throughout the image. For example, text or texture. Nah, ini tadi saya sudah jelaskan ya. Kalau kita punya gambar misalnya motif batik ya, motif batik itu di dalamnya kompleks ya. Ada beberapa istilahnya ada beberapa tekstur ya yang ada di dalamnya, bukan gambar flat. Kita bisa asumsikan bahwa gambar itu memiliki frekuensi yang tinggi karena perubahan pixel ya antara satu pixel dengan pixel tetangganya itu punya perubahan yang signifikan nilainya. Jadi kita bisa asumsikan bahwa image tersebut memiliki frekuensi yang tinggi. Sedangkan untuk low frequency components are associated with large scale features in the image. For example, areas with constant intensity or pixel whose numbers dominate in all regions of the image. Ya, kalau yang low frequency ini saya tadi juga sudah sempat singgung ya. Kalau kita memiliki image yang flat ya, gambar flat, kalau kayak kita memfoto dinding ya, itu kan flat gambarnya. Nah, jadi image tersebut bisa kita asumsikan memiliki frekuensi yang rendah atau low frequency components. Dan ini merupakan histori dari penemuan domain frekuensi ya, ditemukan oleh Jean Baptiste Joseph Fourier ya. Jadi Fourier ini lahir di Prancis tahun 1768 ya, dan dia menerbitkan sebuah teori ya, yaitu La Théorie Analytique de la Chaleur. Ya, ini bahasa Prancis ya di tahun 1822. Kalau kita translate ke dalam bahasa Inggris ya, artinya adalah The Analytic Theory of Heat ya. Ya, nanti silakan Anda cari kalau tertarik dengan apa yang dituliskan oleh Jean Baptiste Joseph Fourier ini. Dan waktu itu ya tidak ada orang yang pay attention ya, tidak ada yang istilahnya tidak ada yang mempelajari ataupun mencoba menganalisis apa yang dipublikasi oleh Fourier ini, karena memang mungkin waktu itu masih belum teori yang dia temukan masih belum berguna di masa itu ya. Dan namun ternyata seiring berkembangnya waktu ya, teori yang ditemukan oleh Joseph Fourier ini bisa digunakan ya, terutama kalau kita di digital image processing ini kita bisa gunakan untuk melakukan perbaikan image ya menggunakan frekuensi domain. Dan ya, one of the most important mathematical theories in modern engineering. Ya, memang terkadang kita menemukan sebuah teori, tapi teori itu di saat waktu kita menemukannya tidak seberapa berguna gitu ya. Tapi seiring berkembangnya waktu, akhirnya teori kita bisa juga berguna. Ini sama yang dialami oleh Fourier, seperti itu dia. Oke. Jadi idenya ini, any function that periodically repeats itself can be expressed as a sum of sines and cosines of different frequencies, each multiplied by different coefficient. Jadi intinya frekuensi ini ya, kita punya sebuah frekuensi yang seperti ini ya. Ini
idenya Joseph Fourier itu dia membagi frekuensi ini jadi beberapa bagian yang lebih teratur ya. Jadi yang amplitudenya yang kecil, terus amplitudenya besar ya, atau jumlah frekuensinya besar, kecil, dan sangat besar. Dia men-split ya sebuah frekuensi itu menjadi beberapa bagian. Jadi itu ide dari Joseph Baptiste Jean Baptiste Joseph Fourier ya. Jadi dia membagi satu frekuensi itu yang tidak beraturan menjadi beberapa part yang lebih beraturan. Sehingga nanti kalau seperti ini kita bisa memproses dengan lebih mudah. Ya, ini sebetulnya bagaimana ini menjadi ini ya, itu ada perhitungan yang matematis di belakangnya sebetulnya. Nah, nanti kita coba lihat rumusnya seperti apa. Oke, jadi ini kita gunakan, rumus yang kita gunakan untuk mengkonversikan domain spasial ke domain frekuensi. Atau kita bisa sebut sebagai discrete Fourier transform. Ya, discrete Fourier transform atau DFT. Ini merupakan rumus yang kita gunakan untuk mengubah pixel domain spasial ke domain frekuensi. Rumusnya seperti ini ya, Anda tinggal melihat saja. Kalau nanti kita menggunakan Python ya, OpenCV itu sudah ada library-nya ya untuk mengubah domain spasial ke domain frekuensi. Tapi kalau Anda lihat di sini ini merupakan rumusnya seperti ini. Jadi fxy ini merupakan pixel yang akan kita proses ya. Dikalikan dengan E pangkat min J 2pi dikali dengan UX dibagi M ditambah UY dibagi N. Nah, masing-masing fxy ini yang merupakan pixel yang akan kita proses dengan size M kali N. Nah, M ini ya row-nya ya, row-nya, N ini kolumnya. Dan ini kita lakukan pemrosesan di tiap pixel ya, mulai dari pixel 0 ke 0 sampai pixel ke mn ya. Kita lakukan pemrosesan menggunakan rumus ini. Ya, jadi U sama V ini merupakan pixel yang sudah kita proses ya ke domain frekuensi. Memang bentuknya juga tetap pixel sih, tapi kalau kita lihat nanti ya, setelah gambar itu kita ubah ke domain frekuensi, mungkin gambar itu tidak mencerminkan objek ya yang ada di gambar aslinya. Nah, nanti kita coba lihat ya. Jadi U ini merupakan pixel yang sudah kita proses ke domain frekuensi. Memang bentuknya tetap pixel sih, tapi kalau kita lihat nanti pixelnya gambarnya nanti enggak seperti gambar aslinya. Mungkin kalau kita lihat ya seperti gambar gelap gitu ya, tapi nanti kita coba lihat. Dan U sama V ini merupakan tadi ya pixel yang sudah kita proses. Resolusinya juga tetap sama, M kali N ya. Setelah kita lakukan konversi dari domain spasial ke domain frekuensi, nanti kita akan proses ya menggunakan beberapa perhitungan ya untuk smoothing dan sharpening. Namun setelah itu, setelah kita lakukan pemrosesan atau filtering, kita butuh mengubah kembali ke domain spasial. Jadi ini rumus yang kedua, rumus ke-468 ini merupakan kebalikan dari rumus 467. Jadi dari domain frekuensi, kita ubah kembali ke domain spasial. Kenapa kok kita ubah kembali ke domain spasial? Agar gambar itu bisa kita lihat dengan mata kita. Jadi dari domain frekuensi kita ubah lagi ke domain spasial, bentuknya pixel lagi. Nah, kita menggunakan rumus yang 468. Nah, bedanya di sini kita bagi dengan MN ya. Terus FUV ini merupakan pixel di domain frekuensi, kita ubah ke pixel di domain spasial. Nah, rumusnya seperti ini. M sama N ini resolusinya. Oke ya. Kurang lebih sama rumusnya, cuma di sini bedanya dibagi dengan 1/mn ya. Nah, nanti setelah kita ubah ke domain spasial kembali, gambar itu bisa kita lihat dengan mata kita. Ya. Nah, mungkin Anda penasaran gimana sih kalau gambar itu kita sudah ubah ke domain frekuensi. Nah, ini gambarnya. Jadi misalnya ini ada gambar di domain spasial, kita konversikan ke domain frekuensi menggunakan discrete Fourier transform. Jadinya seperti ini. Oke, mungkin gambar yang lain. Nah, gambar seperti ini ya. Ini kita coba ubah ke domain frekuensi. Bentuknya seperti ini. Ya, ini gambar apa? Gambar semacam kayak gambar elektron ya. Kita gunakan mikroskop ya untuk melihat elektron. Itu seperti ini. Setelah kita ubah ke domain frekuensi, gambarnya seperti ini. Apa arti dari gambar ini? Kita bisa lihat. Ini yang tengah kan terang ya, terus yang pojok-pojok ini kan gelap. Jadi gambar terang yang di tengah ini menunjukkan frekuensi yang rendah. Sedangkan gambar yang gelap ini menunjukkan frekuensi yang tinggi.
Jadi misalnya gambar itu gambar flat ya, harusnya dia terang gambarnya nanti kalau sudah kita ubah ke dalam domain frekuensi ya. Karena semakin banyak frekuensi yang rendah. Sedangkan kalau gambarnya banyak objek yang seperti ini ya, jadi gambarnya bisa kita lihat yang ada di titik tengah ini menunjukkan frekuensi yang tinggi. Ya mungkin kita nggak bisa lihat ya ini gambar apa sih kalau sudah kita ubah ke domain frekuensi. Tapi kalau kita punya domain frekuensi seperti ini, kita bisa melakukan pemrosesan filtering dengan lebih mudah. Jadi yang akan kita lakukan operasi itu bukan di gambar aslinya, tapi gambar yang sudah kita ubah ke domain frekuensi. Nah, ini gambarnya kan gambar yang ya lumayan flat juga sih ya. Jadi ada frekuensi yang rendah. Jadi frekuensi yang rendah itu yang pikselnya terang ya di domain frekuensinya. Kalau yang gelap ini dia frekuensinya tinggi. Nah, idenya gampang sebetulnya. Gimana kalau kita ingin mensmoothkan gambar ini? Ya kita tinggal hilangkan. Kita tinggal ambil saja frekuensi yang rendah. Frekuensi yang tinggi ini kita hilangkan. Seperti itu. Jadi frekuensi yang tinggi ini kita hilangkan, kita ambil frekuensi yang rendah saja. Jadi nanti gambarnya akan lebih smooth. Oke, gimana caranya nanti kita lihat ya. Nah, ini flowchart ya dari proses filter di domain frekuensi. Kita mulai dari preprocessing dulu. Ini merupakan input image-nya. Kita lakukan konversi ke dalam bentuk domain frekuensi menggunakan discrete Fourier transform. Setelah itu akan terbentuk sebuah gambar baru ya. FUV ini merupakan gambar yang sudah kita ubah ke domain frekuensi. Setelah itu kita lakukan filtering. Nah, yang kita lakukan filtering itu bukan FXY tapi FUV. Ini merupakan yang sudah kita ubah ke domain frekuensi. Nah, filteringnya ini ada dua nanti ya, untuk smoothing sama sharpening. Tapi dari dua filtering itu ada beberapa metode yang bisa kita gunakan. Nah, setelah itu kita tinggal kalikan saja. Jadi filter itu bisa kita sebut juga sebagai kernel sih. Kalau kemarin Anda belajar Sobel sama belajar Laplacian itu kan ada kernelnya ya. Kalau yang Sobel kemarin kalau Laplacian kan 0, 1, 0, min 1, 0, 1, 0, 1, min 4, 1, 0, 1, 0 kan bawahnya seperti itu. Nah, tapi kalau yang filtering di domain frekuensi ini ada beberapa. Nanti kita coba lihat kernelnya seperti apa. Dan ini kita tidak perlu melakukan korelasi atau konvolusi. Kita tinggal kalikan saja gambar yang sudah kita ubah ke domain frekuensi itu FUV kita kalikan dengan HUV. HUV ini merupakan filternya. Kita kalikan saja. Nah, setelah kita kalikan, kita ubah kembali ke dalam bentuk domain spasial menggunakan inverse Fourier transform. Setelah itu kita akan mendapatkan GXY dalam bentuk domain spasial yang sudah ter-enhance gambarnya. Baik itu kalau kita mau smoothing ya nanti gambarnya lebih smooth, kalau kita sharpening ya gambarnya akan lebih sharp. Oke. Nah, seperti ini konsep dari domain frekuensi ya. Nah, nanti kita akan coba lakukan pemrosesan di gambar yang ini, gambar yang sudah kita ubah ke domain frekuensi ya menggunakan beberapa filter untuk sharpening maupun untuk smoothing ya. Jadi idenya sebenarnya mudah seperti tadi yang saya jelaskan ya. Kalau kita ingin melakukan smoothing gambar ya kita tinggal ambil saja frekuensi yang ada di tengah. Jadi frekuensi yang hitam ini kita hilangkan. Begitu juga sebaliknya. Oke, kita langsung coba setelah ini ya menggunakan Python untuk melakukan filtering di domain frekuensi. Kita mulai dari konversi dulu dari domain spasial ke domain frekuensi. Mungkin sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Kalau belum ada, saya langsung lanjut ke programnya ya. Mungkin nanti setelah saya jelaskan programnya itu akan sedikit lebih jelas ya terkait dengan ya konversi dari domain spasial ke domain frekuensi dan sebaliknya. Kita lakukan filtering juga ya. Terus kita lakukan inverse dari domain frekuensi kita kembalikan ke domain spasial. Oke, kalau ada pertanyaan nanti silakan langsung tuliskan di chat. Saya langsung lanjut saja ke codingnya. Oke. Saya coba ya. Oke. Kita langsung coba saja di Python ya. Nanti kita akan menggunakan library dari OpenCV ya. Oke. Tapi sebelum itu saya akan pilih gambarnya ya. Gambar yang akan saya gunakan itu ya saya ambil salah satu saja yang akan saya coba ubah ke domain frekuensi terus saya coba lakukan filtering ya.
Oke. Oke, saya menggunakan gambar ini saja, papi, gambar anjing ya. Ini. Saya coba upload dulu. Nah, ini nanti gambar yang akan saya proses ya. Oke, bisa kelihatan. Gambar anjing ya. Gambarnya ini saya coba buka aja langsung. Oke, ini nanti gambar yang akan saya lakukan konversi ke domain frekuensi, terus saya ubah lagi ke domain spasial ya. Tapi ini kita akan bekerja di grayscale image ya. Nanti yang color image-nya nanti. Ini saya ubah ke grayscale dulu. Setelah itu nanti saya akan lakukan filtering di domain frekuensi ya. Oke, saya coba kembali lagi di programnya. Oke. Saya import dulu ya. Saya import OpenCV-nya. Setelah itu saya import matplotlib. Pyplot. Oke. Setelah itu saya import NumPy ya. Barangkali dibutuhkan NumPy-nya. Oke, saya coba langsung panggil saja image-nya img sama dengan cv2.imread. Saya panggil namanya tadi papi.jpg ya. 00 papi.jpg. Ini saya langsung konversi ke dalam bentuk grayscale ya. Oke, saya coba cek dulu pakai plt.show, plt.imshow. Oke, cmap sama dengan gray. Ya, sudah terlihat. Setelah itu saya akan ubah dulu ke domain frekuensi. Nah, ini saya coba kembali lagi ke slide-nya. Nah, ini tadi yang akan kita lakukan pertama kali adalah sebentar. Yang akan kita lakukan adalah mengubah ya. Dari input image ini kita ubah ke dalam bentuk domain frekuensi menggunakan Fourier transform. Nah, sekarang kita masuk ke dalam proses konversi dari domain spasial ke domain frekuensi. Oke, saya kembali lagi ke sini. Caranya cukup mudah ya, kita tinggal memanggil saja library dari OpenCV. Jadi saya langsung saja, misalnya img_fft, ini merupakan image yang sudah saya image hasil konversi dari img ke domain frekuensi. Saya panggil NumPy, ternyata bukan dari OpenCV tapi dari NumPy ya. Saya panggil np.fft.fft2. Ini parameternya adalah img karena merupakan ini image yang akan saya ubah ke domain frekuensinya. Ya. Setelah itu saya coba imshow-kan ya, saya coba perlihatkan hasilnya seperti apa. img_fft. Oke, mungkin nanti nggak terlihat ya, tapi nggak apa-apa. Kita coba lihat. Oke. Sebentar. Cmap sama dengan gray. Kalau nggak bisa ditampilkan karena mungkin isi dari img_fft ini bukan dalam bentuk integer ya. Oke, nggak apa-apa. Saya coba skip dulu. Saya lanjutkan dulu, nanti saya coba tampilkan lagi. Jadi img_fft ini harusnya sudah berisi nilai dari frekuensi image ini, image papi tadi. Oke ya. Oke, saya lanjutkan dulu. Nanti saya coba tampilkan gambarnya. Jadi saya butuh proses yang kedua. Nah, proses yang kedua ini saya akan membuat sebuah variabel namanya
img_shift ya. Oke, nanti saya akan jelaskan gunanya untuk apa. np.fft shift isinya merupakan img_fft. Oke, kita kan sudah mengubah ya dari domain frekuensi dari domain spasial ke domain frekuensi kan ya. Tapi kita perlu melakukan satu tahapan lagi yang namanya shifting. Nah, shifting itu seperti ini. Saya coba kembalikan lagi ke ke slide-nya. Nah, sebetulnya nanti gambar kita setelah ini kita ubah ya ke dalam bentuk domain frekuensi, itu gambarnya nggak langsung seperti ini, nggak langsung seperti ini. Dia itu kebalik gambarnya. Yang terang ini ada di pojok sini, di pojok sini, di pojok sini, di pojok sini. Kalau kita tidak melakukan shifting, nanti gambarnya ini ya kayak apa ya? Istilahnya itu gambar ini. Saya coba gambarkan dulu. Nah, gambar ini saya bagi 4 ya, gini ya. Ini saya bagi 4 ya. Kalau kita menggunakan library dari NumPy tadi, FFT, itu gambarnya nggak langsung seperti ini. Jadi gambarnya itu kayak gini. Kita bagi jadi 4, gambar terangnya itu ada di pucuk-pucuk sini. Nah, ada di pucuk-pucuk sini. Jadi kayak apa ya? Frekuensi yang rendahnya itu ada di pucuknya. Kalau ada di pucuk ini, kita butuh melakukan shifting karena kalau nanti kita melakukan filtering di domain frekuensi akan lebih mudah jika gambar yang frekuensinya rendah itu berada di tengah. Seperti itu. Jadi ini perlu saya lakukan shifting. Oke, saya coba kembali lagi ke Python-nya. Oke, saya coba tampilkan ya. Tadi kan masih error. Saya coba tampilkan lagi. Saya coba menampilkan ya. Tadi errornya karena mungkin img_fft ini bukan dalam bentuk integer ya. Oke, saya coba print aja dulu. Di sini tipenya dia apa? Print img_fft dot dtype ya. Bentuknya adalah kompleks ya, 128 ya, bukan dalam bentuk integer. Oke, nanti kita coba ubah ke dalam bentuk integer dulu. Tapi sebelum itu saya coba buat satu variabel lagi. Variabelnya ini saya namai magnitude spektrumnya. Oke, nanti saya jelaskan. Itu merupakan hasil perkalian 20 dikali dengan np.log ya. np.abs. Oke, np.abs. Di dalamnya ini saya coba panggil yang img_fft aja dulu. img_fft yang belum saya shifting ya. Oke, ini saya tujuannya biar bisa ditampilkan ke dalam bentuk ini ya, dalam bentuk imshow ya. Saya coba kalikan menggunakan logaritmik ya, logaritmik transformation. Biar nanti isinya menjadi dalam bentuk integer ya, atau dalam bentuk float ya, biar nanti bisa saya tampilkan di sini. Oke, saya coba dulu. Ini saya coba komen yang saya tampilkan yang magnitude spektrum. Oke. Apakah bisa? Saya coba dulu. Oke, bisa ya. Jadi kalau Anda lihat, sebetulnya kan ini gambar yang terang, ini sebelum saya shifting ya, itu ada di pucuk-pucuknya. Oke. Nah, ini kan gambarnya kayak ini ya, pucuknya di sini. Yang gambarnya yang terang ya. Kalau Anda bisa lihat di sini kan ya. Ini belum saya shiftingkan, padahal tujuannya kalau gambar yang terang ini yang frekuensinya rendah berada di tengah sini, itu akan lebih mudah kita lakukan operasi filtering di domain frekuensi. Jadi, kalau saya melakukan shifting, tujuannya itu mengubah ya, yang frekuensi yang rendah itu ke tengah. Nah, saya coba kembalikan lagi. Di sini misalnya saya ganti yang magnitude spektrum ini, saya ganti dengan IMG yang sudah saya shiftingkan. Oke, seperti ini misalnya. Oke, nah jadi gambarnya kan ada di tengah sini ya.
yang frekuensinya rendah. Ingat ya, yang gambar terang itu frekuensi rendah. Kalau yang gelap ini itu frekuensinya tinggi. Nah, kita bisa lihat gambar yang tadi, gambar papi tadi, anjing itu kan ya ada objek yang di tengahnya. Jadi ya dia perpaduan antara domain yang frekuensi yang rendah dan frekuensi yang tinggi. Ini gambar yang setelah saya shiftingkan itu seperti ini. Oke ya. Nah, kenapa kok kita kalikan menggunakan ini ya, logarithmic transformation? Tujuannya sebetulnya agar bisa kita tampilkan di IM-show. Ya, di plt.imshow, dan angka ini ya kita bisa atur sih. Sebetulnya dia ini bukan gambar yang real ya. Yang akan kita proses bukan yang magnitude spektrum, tapi yang IMG shift ini yang akan kita proses. Nah, jadi sekali lagi magnitude spektrum ini hanya untuk menampilkan di IM-show, di plt.imshow agar bisa ditampilkan dan bisa kita lihat dengan mata kita. Sebetulnya nggak bisa kita lihat ya kalau nggak kita lakukan operasi logarithmic transformation ya. Ini kan logarithmic transformation ya. Kita kalikan dengan 20 dikali dengan np.log, kita absolutkan ya np.abs img shift ini. Nah, jadi nggak ada nilai yang negatif di sini. Ini tujuannya biar bisa kita tampilkan di mana di IM-show ini. Tapi nanti yang akan kita proses bukan yang magnitude spektrum, yang akan kita proses yang IMG shift ini. Seperti itu. Oke. Sebentar. Oke ya. Oke. Nah, saya coba tampilkan dua-dua, misalnya saya menggunakan plt.subplot biar tahu perbedaannya ya. Subplot 1, 2, 1, terus saya coba hitungkan dulu plt.subplot, fixed size-nya saya buat 10 kali 10 ya. Oke. Nah, setelah itu ini 121 ya, saya copy saja. Yang sebelah kiri saya tampilkan untuk gambar anjingnya ya, IMG. Yang ini gambar yang sudah kita shiftingkan. Tapi sekali lagi ini hanya untuk ditampilkan di IM-show ya. Tapi yang akan kita proses yang ini sebetulnya. Oke, sebentar saya coba lihat dulu. Errornya one is not valid. Oke, ini 2 harusnya. Oke, masih error sebentar, saya cek dulu. Oh, ini kok IMG shift ya, IMG. Karena saya mau menampilkan yang papinya tadi. Oke, masih error lagi. Di subplots-nya Pak, itu Oh iya, nggak pakai S. ya. Subplot. Nah, oke. Ini saya coba IM-show yang ini saya hilangkan ya. Biar bisa kelihatan kanan kiri. Oke. Jadi ini gambar yang aslinya, ini yang sudah kita ubah ke domain frekuensi. Tapi sekali lagi, ini yang kita proses bukan ini sebetulnya. Ini yang kita lihat menggunakan IM-show ya. Nah, nanti kita akan proses yang domain frekuensi ini, kita melakukan filtering ya, untuk smoothing dan sharpening. Caranya mudah, idenya mudah. Kalau kita ingin smoothing ya kita hilangkan frekuensi yang rendah. Kalau kita ingin smoothing kita hilangkan frekuensi yang tinggi. Kalau kita ingin melakukan sharpening, kita hilangkan frekuensi yang rendah. Jadi lebih mudah. Kalau kita misalnya pengen melakukan smoothing ya, berarti ya yang kita ambil yang ada di tengah ini. Jadi saya coba gambarkan dulu. Yang akan kita proses itu yang ada di tengah ini. Ini kita biarkan ada, yang ini kita hilangkan nanti. Yang ada di sekitarnya, ya, yang ini kita hilangkan semua. Kita tinggal ambil yang tengahnya saja. Caranya gimana? Kita tinggal kalikan saja dengan sebuah kernel ya. Kernel itu yang tengahnya putih, kanan kirinya hitam. Oke, nanti saya coba tunjukkan dulu. Oke, ini masih konversi ya, belum melakukan filtering. Saya coba kasih teks aja biar nggak bingung nanti.
Ini convert spatial domain to frequency domain. Oke, mungkin gini. Ini tadi kan yang kita lihat ya di PLTM show misalnya. Ini mungkin errornya karena setelah kita lakukan konversi ke dalam bentuk domain frekuensi, IMG FFT ini ada nilai yang negatif karena ini kan pakai np.abs ya, seperti ini ya. Kita absolutkan. Nah, ini kita coba misalnya yang IMG shift ini, bentar, saya bikin variabel lagi baru. Saya namai dengan misalnya Z gitu aja ya. Z sama dengan np.abs. Ini ya. np.abs img underscore shift. Terus yang saya tampilkan di sini yang Z-nya. Ini tanpa kita lakukan transformasi logaritmik ya. Kita coba lihat, bisa nggak? Oke, bisa ya. Kenapa kok gelap ya? Nah, ini sebetulnya ini nggak gelap ya. Tapi ya sebetulnya memang gelap, cuman memang kita lakukan transformasi menggunakan logaritmik kan ya. Kita kalikan dengan 20 np.log ya. Kita lakukan transformasi logaritmik. Tujuannya ya, sekali lagi, biar mata kita itu kelihatan. Tapi sebetulnya ini gambar yang asli, itu seperti ini yang akan kita proses. Yang asli yang setelah kita ubah ke dalam bentuk domain frekuensi ya. Walaupun nggak asli-asli amat sih, karena kita juga lakukan ini pakai ABS kan ya, np.abs di sini kan ya. Oke, saya coba hilangkan dulu. Jadi sekali lagi yang akan kita proses yang asli, yang real ini ya. Ini saya coba kembalikan lagi ke magnitude spektrum. Oke. Oke, ini untuk yang konversi ya. Nah, saya coba jelaskan yang filteringnya. Oke, saya tambahkan lagi filtering in frequency domain. Nah, itu ada dua ya. Yang pertama itu adalah low pass filter, dan yang kedua high pass filter. Nah, low pass filter ini kita gunakan untuk smoothing. Kenapa kok namanya low pass filter? Karena kita akan memfilter dengan mengambil yang low pass saja. Low pass artinya adalah frekuensi yang rendah, yang low, yang akan kita ambil. Sekali lagi, saya sudah jelaskan kalau kita ingin smoothing, kita ambil yang frekuensinya rendah. Kalau high pass kebalikannya, ini untuk sharpening. Jadi ada dua cara ya, low pass filtering dan high pass filtering. Kita coba yang low pass filtering dulu, menggunakan filter yang sederhana. Sebenarnya filternya banyak ya, bukan hanya yang nanti saya jelaskan, ada banyak filter ya, kernel yang bisa kita gunakan banyak. Itu nanti akan menjadi tugas Anda. Itu ada Gaussian low pass filter, ada ideal low pass filter, sama Butterworth low pass filter. Nanti saya coba tampilkan ya kernelnya seperti apa di bukunya Gonzales itu ada. Oke, kita mulai dari low pass filtering dulu. Jadi kita ambil frekuensi yang rendah, gitu ya. Oke, jadi saya coba gunakan gambar yang lain. Saya nggak menggunakan gambar yang ini. Saya akan gunakan gambar yang biar lebih kelihatan ya. Setelah kita filtering menggunakan domain frekuensi, saya gunakan gambar yang ada tulisannya, karakter ya. Karakter.tif ya. Sebentar, karakter.tif ini. Saya coba upload dulu. Oke, ini ya karakter.tif. Kita coba lihat. Nah, ini gambar yang mau kita lakukan filtering ya. Saya coba lakukan smoothing dulu. Jadi setelah saya lakukan pemrosesan di domain frekuensi, saya akan lakukan smoothing. Saya akan hilangkan frekuensi yang tinggi sehingga nanti hasilnya lebih ngeblur gitu ya. Oke, saya coba close dulu.
Saya lanjutkan dulu. Oke, jadi kurang lebih sama dengan sebelumnya. Saya akan baca gambarnya misalnya img, saya pakai variabel yang sama saja, nggak apa-apa, img, cv2.imread, namanya tadi karakter.tif. Karakter.tif. Saya langsung konversikan ke dalam bentuk grayscale di sini. Oke. Nah, saya akan membuat sebuah variabel rows dan kolom. Jadi seperti ini, saya coba gambarkan dulu. Saya akan membuat sebuah gambar seperti ini. Nah, saya coba gambarkan. Oke, saya ingin membuat gambar seperti ini, kotak gini ya, kotak. Ukurannya ini sama dengan ukuran karakter.tif ya, resolusinya. Ini dia punya, anggap saja punya row-nya itu kolomnya M ya. Terus sorry sebentar. Yang kolomnya ini N, row-nya ini M ya. M sama N ini ukurannya sama dengan ukuran dari karakter.tif. Tapi di tengahnya ini saya akan buat sebuah kotak ya. Nah, saya draw. Nah, saya ingin buat kotak di sini. Kenapa saya bikin buat kotak di sini? Tujuannya saya ingin mengambil gambar domain frekuensi yang rendah. Jadi yang rendah ini yang saya akan ambil. Yang lainnya yang di sini saya hilangkan. Nah, yang ada di sini, yang ada di sekitar ini saya hilangkan. Saya hilangkan semua. Saya hanya ingin mengambil gambar yang ada di dalam kotak ini. Karena ini yang frekuensi yang rendah. Gitu ya. Nah, nanti saya akan membuat filter seperti ini, kernel seperti ini. Caranya mudah, kita bisa menggunakan NumPy ya. Jadi saya coba clear dulu. Coba. Oke. Saya akan coba bikin seperti ini ya. Oke, ini saya hilangkan dulu aja deh. Nah, saya akan mengambil row dan kolom ini. Saya ingin row sama kolom ini merepresentasikan shape dari karakter.tif ya. Caranya gampang, img.shape ini aja. Jadi img.shape-nya saya coba lihat ya. Saya print row-nya berapa, kolomnya berapa. Terus saya print juga kolomnya berapa. Ini merupakan resolusi dari karakter.tif ya. 688 dikali 688. Jadi gambarnya square ya, persegi ya. Oke. Nah, setelah itu karena tadi saya ingin mengambil tengahnya ya, yang saya ambil itu tengahnya, berarti saya harus tahu titik pusat ya yang ada di gambar karakter.tif. Jadi saya ingin mengambil senternya. Lokasi senternya gimana cara mengambilnya ya? Gampang saja, kita bagi sama dua saja kan ya. Row sama kolomnya saya bagi dua. Jadi saya ambil misalnya di sini si row itu center row-nya, kita ambil titik pusatnya. Ya, saya ubah ke dalam bentuk itu ya, integer. Ya, barangkali kalau nanti pixel kita bukan genap ya, ya kan ya. Kalau pixel kita bukan genap kan ya, berarti kalau kita bagi dua kan ya jadi itu ya koma gitu kan ya. Jadi saya coba konversikan ke dalam bentuk integer walaupun ini sebetulnya bukan ganjil gambarnya, tapi nggak apa-apa. Saya coba panggil saja di sini rows bagi dua. Begitu juga untuk si kolomnya. Si kolomnya saya juga bagi dua. Calls bagi dua. Oke. Setelah itu saya coba tampilkan si row sama si call-nya. Harusnya isinya adalah 344 ya. Itu merupakan titik pusatnya. Oke, sebentar si call int. Oke, kolom ini harusnya. Nah, 344 ini merupakan center dari gambar
karakter.tif ya. Oke, saya sudah punya senternya. Setelah saya punya senternya, tadi saya pengen gambar kotak kecil kan ya. Saya coba gambarkan lagi. Saya ingin menggambar kotak kecil kan di sini ya, kan gini. Terus di bawahnya kan ada kotak kecilnya ya. Ya ini nggak simetris nggak apa-apa ya. Saya ngambil kotak kecil di sini. Untuk menggambar kotak kecil di sini saya harus tahu dulu kan senternya. Nah, terus saya ingin menggambar kotak kecil di tengah itu ya, dia punya kolom dan punya row kan ya, punya panjang dan punya lebar, gitu ya. Nah, jadi caranya adalah saya akan menggambar yang kotak yang ada di tengahnya. Caranya ini, saya coba bikin sebuah variabel namanya mass ya. Mass sama dengan np.zeros. Di dalamnya parameternya adalah rows dan calls ya. Koma, oke nanti saya jelaskan. np.uint8. Oke, jadi nanti gambar kernelnya ini, gambar ini itu adalah pixelnya isinya pixel itu ya, integer ya. Oke, sebentar. Setelah itu saya ambil lagi mass di sini sama dengan mass gini ya, mass. Ini kan mass dalam bentuk numpy ya. Numpy isinya itu zero semua. Jadi zero semua ya, gambarnya hitam gitu kan ya. Oke, mungkin biar nggak bingung saya coba tampilkan dulu di sini pakai plt.imshow mass, cmap sama dengan grey. Harusnya nanti dia bentuknya adalah image kotak ya. Ukurannya 688 dikali 688 karena dia ini pakai rows sama kolomnya miliknya img karakter.tif. Coba tampilkan. Kan hitam gini ya. Saya pengen gambar kotak putih di tengahnya. Kenapa kok kotak putih di tengahnya? Karena saya ingin memfilter gambar yang frekuensinya rendah, yang frekuensinya yang terang ini ya nggak saya ambil. Yang saya ambil hanya yang frekuensinya yang rendah di tengahnya. Nah, saya ingin menggambar kotak kecil di sini. Nah, kotak kecilnya gimana caranya? Ini saya coba tampilkan. Jadi saya menggunakan yang variabel mass lagi. Nah, dia kan tadi punya si row sama si kolom kan ya. Si row ini merupakan senternya. Dari si row sama si kolom ini center dari image karakter.tif. Nah, di sini saya coba gunakan si row minus 30.2, si row plus 30. Jadi saya ingin menggambar kotak di tengah itu ukurannya 30 kali 30. Mas 0 30, 0 minus 30, 0 plus 30, dan koma 0 sikol minus 30, koma sikol bukan koma titik 2 sikol plus 30. Jadi saya ingin menggambar kotak kecil di tengah dan itu warnanya itu putih. Jadi kan saya tinggal isi dengan 1 kan ya. Kalau 0 itu hitam, kalau 1 itu putih, gitu kan ya. Oke, setelah itu saya coba tampilkan lagi masnya. Harusnya di tengahnya itu ada gambar kotak putih. Nah, seperti ini. Ini ukurannya 30 kali 30. Nah, tujuannya kembali lagi tadi, saya ingin mengambil yang frekuensinya rendah karena saya ingin smoothing ya. Oke. Mungkin sampai sini bisa dipahami. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya. Sebelum saya lanjut ke step berikutnya, biar nanti nggak bingung ya. Masih belum ada? Oke, jadi mass 0 minus 30 titik 2 0 plus 30 kan artinya ini saya mengambil 30 ya, 30 pixel yang ada di tengahnya untuk row-nya ini ya. Jadi row ininya ini ya sama ini. Ini kolomnya kan ya. Si kolom minus 30 plus 30 kan titiknya sebenarnya di sini. Coba perbesar. Titiknya kan di sini ya. Anggap saja titiknya itu di sini kecil. Ini kan ya, titiknya di sini. Bentar. Titiknya kan di tengah sini. Ke sini 30, ke sini 30, ke sini 30, ke sini 30 kan ya. Makanya di sini
saya ambil yang minus 30 dan plus 30. Nah, ini ya. Ini kan ya. Minus 30 plus 30. Minus 30 plus 30 kan di sini. Saya ambil row-nya sama kolomnya dari titik pusatnya. Itu sama dengan 1. Yang lainnya saya nolkan. Gitu kan ya. Oke. Kita coba lanjut dulu. Saya coba komen aja yang ini. Selanjutnya, kita akan membuat sebuah variabel, misalnya variabelnya namanya img_fft. Ini merupakan variabel yang kita gunakan untuk mengkonversikan domain spasial ke domain frekuensi. Misalnya saya kasih komen aja, convert spatial image to frequency domain image. Convert spatial domain image to frekuensi domain image. Caranya sama dengan sebelumnya ya. Saya coba copy saja. Ini saya copy ya. Jadi np.fft.fft2 img ini saya gunakan untuk mengkonversikan ke dalam bentuk domain frekuensi. Tapi sekali lagi belum kita shiftingkan, gitu ya. Nah, selanjutnya kita perlu melakukan shifting di sini biar nanti yang gambarnya domainnya frekuensi yang rendah itu bisa ada di tengah. Oke. Saya coba copy tadi biar nggak terlalu lama ya. Nah, ini saya kasih komen shifting the low frequency into center of image ya. Biar nanti frekuensi yang rendah itu bisa berada di tengahnya. Oke. Sampai sini saya coba seperti tadi ya sebelumnya, saya coba tampilkan dulu, saya pakai magnitude spectrum, ini saya copy. Saya copy ya. Oke, saya kasih komen misalnya just for representing the image in plt.imshow ini ya. Oke, ini plt.imshow-nya saya ganti dengan magnitude spectrum. Oke ya, sudah terlihat gambarnya, ini sudah saya konversikan ke dalam bentuk domain frekuensi dan sudah di-shiftingkan. Tapi sekali lagi, bukan gambar ini yang akan kita proses ya. Ini hanya untuk menampilkan saja. Oke, kita lanjut dulu. Kita akan melakukan filtering di sini ya. Nah, saya bikin variabel lagi. img_shift ya. Saya bikin variabelnya gini ya. Pakai underscore biar nggak bingung. Yang img_fft ini kan yang frekuensi yang sudah kita konversikan ke domain frekuensi. img_shift ini yang sudah kita shiftingkan. img_shift underscore ini aja deh biar nggak bingung. fft_shift ini fft_shift. Jadi tahapan pertama kan fft, terus shifting. Tahapan ketiga filtering ya. Nah, filter. Jadi img_fft shift filter ini akan menampung image yang sudah kita konversikan ke dalam bentuk frekuensi, sudah kita shiftingkan dan sudah kita filterkan. Caranya gampang. Jadi yang semula img_fft shift yang sudah kita shiftingkan ini kita kalikan dengan masknya. Masknya apa? Masknya ini tadi. Kalau kita kalikan pixel yang nilainya 0 kita kalikan dengan 0 kan ya otomatis nilainya juga 0 kan ya. Ya, kalau kita kalikan dengan 1, nilainya tetap. Oke, saya coba. Saya kalikan dulu. Terus, sekali lagi, karena tadi kita nggak bisa ngelihat ya, ini nggak bisa kita lihat pakai plt.imshow, jadi saya akan membuat sebuah variabel lagi, misalnya ini magnitude spectrum, ini ya. Saya coba copy saja. Filter, jadi agar yang sudah kita filterkan itu bisa kelihatan. Sama dengan sebentar oke. Jadi ini yang sudah kita filterkan ini kita kalikan dengan mass ya.
biar nanti bisa kelihatan. Ini yang bisa kelihatan. Pokoknya yang ada magnitude spektrum ini yang kita coba tampilkan di EM Show ya, biar kelihatan dengan mata kita. Oke, ini saya tambahkan filter ini. Nah, ini saya kasih komen aja biar nggak bingung. Filter di frekuensi domain image using mask or kernel ya. Kernelnya tadi ya, yang gambarnya tengahnya putih, kanan kirinya hitam, atas bawahnya juga hitam. Oke, ini sudah ya. Ini kan nggak bisa kita lihat. Nah, biar bisa kita lihat ya tinggal ini. Yang magnitude spektrum tadi kita kalikan dengan masknya. Oke ya, saya coba tampilkan dulu. Atau mungkin gini aja, biar nggak bingung, saya pakai subplot aja ya. plt.subplots fixed size-nya misalnya saya kasih 10 kali 10 aja kayak tadi, sama dengan 10,10. Terus ini plt.subplot 1 21 yang ini magnitude spektrum, yang ini magnitude spektrum after filter ya, atau gini, saya tambahkan lagi 1 ya, biar nggak bingung ya. Yang pertama ini original image-nya ya. Yang pertama original image 1, 2. Yang ini yang image-nya IMG ini aja. Oke. Ini harusnya 1, 2, 3. So, ini 3. Ya, jadi ini image-nya ya. Setelah kita konversikan ke domain frekuensi, ya, terus ini setelah kita kalikan dengan filternya. Atau gini, yang ini saya coba tambahkan lagi 4 sama 4, 1, 2, 3, yang ini saya copy. Ini yang masknya saja, mask ini. Oke. Fix size-nya mungkin saya tambah aja 15 dan 15 saja. Oke. Nah, ini gambarnya ya. Gambar aslinya, terus ini setelah kita konversikan dan setelah kita shiftingkan ya ke domain frekuensi, tapi sekali lagi bukan ini yang akan kita proses. Nah, setelah itu ini masknya atau kernelnya yang kita gunakan untuk memfilter domain frekuensinya, kita kalikan saja. Ini kita kalikan dengan ini. Jadinya seperti ini. Nah, kita yang akan kita ambil yang hanya yang tengahnya saja. Yang ini kita hapus ya. Kita hapus. Jadi nilainya hitam. Oke. Kita coba lanjut lagi. Setelah itu yang akan kita lakukan adalah mengubah kembali ya domain frekuensi itu ke dalam bentuk domain spasial. Gitu ya. Jadi kalau mengubah lagi kita menggunakan inverse discrete Fourier transform ya. Ini kan kita belum ubah lagi ke domain spasialnya. Tapi kita sudah punya gambar yang sudah kita kalikan, sudah kita filtering menggunakan tadi masknya, menggunakan kernelnya di domain frekuensi, tapi belum kita ubah lagi ke domain spasialnya. Oke, nah misalnya saya pengen ubah lagi ke domain spasialnya. Jadi misalnya di sini, bentar, tadi kita sudah sampai sini ya. Ini saya kasih komen aja biar nggak bingung. Oke, magnitude spektrum oke, terus kita inverse-kan. Inverse F-shift ya. Kan gini, sebetulnya gambar ini kan
nggak kayak gini ya. Shifting, sebelum kita shifting tadi, gambar yang ada di tengah ini berada di pucuk-pucuk sini kan harusnya. Nah, agar kita bisa kembalikan lagi ya ke gambar aslinya ya, kita harus inversekan dulu. Shift-nya kita inversekan. Jadi nanti gambar yang ada di pucuk-pucuk sini ya, ini nanti kembali ke pucuk sini nanti. Oke, saya coba shiftingkan ya. Caranya gampang, kita misalnya pakai LPF ya, atau gini aja, biar nggak bingung. Ini nanti panjang sekali nggak apa-apa ya. Ini kita tolong di mute ya. Ini ada yang itu kayaknya. Oke. Ini jadi IMG FFT shift sudah kita filterkan, terus kita inversekan ya. Kita inversekan ke IF shift gitu aja. Kita inversekan ke bentuk semula. Ya, caranya ya gampang, kita IF shift ini saya akan panggil np.fft.iff shift. Ya, ini memang agak panjang ya, nanti silakan dihafalkan sendiri. Nah, IFFT shift, terus yang mau kita filter tadi ya, ya ininya, yang mau kita shiftingkan tadi ya, yang sebelumnya ini. Kita copy, kita masukkan ke sini. Oke, nah, kita masukkan ke sini. Ini sekali lagi bukan gambar yang mau kita tampilkan di PM Show, ya. Yang mau kita tampilkan kan ini ya. Ya udah, ini kita copy saja. Ini kita copy, sama ya. Ini IF shift sama dengan kita copy saja ini. Tapi kita ganti parameternya dengan yang ini, magnitude spektrum. Oke. Oke, ini yang mau kita tampilkan tadi ya. Biar nggak bingung, gini aja deh. Yang ini saya jadikan satu aja. Ini saya sinikan biar urut ya. Terus ini di sini. Ini di sini. Oke, ya, biar nggak bingung, ini saya jadikan pemisah aja di sini, ada pemisahnya. Yang di bawah ini ya. Ini yang kita tampilkan di IM-Show, sedangkan ini yang real-nya. Gitu ya. Ini yang di IM-Show, ini yang real-nya. Oke. Ini kita sudah inverse-kan, F-shift ya. Kita coba tampilkan dulu. Nah, nampilkannya mungkin nggak perlu pakai ini ya. Kita coba. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita coba tampilkan langsung aja. Nah, setelah kita F-shift-kan ya, kita baru ubah ke dalam bentuk domain spasial, gitu ya. Jadi yang kita lakukan, misalnya di sini saya tambahkan satu lagi, inverse Fourier transform. Kita ubah lagi ke dalam bentuk domain frekuensi. Nah, caranya ini saya copy lagi. Nah, inverse Fourier gini ya, IF Fourier sama dengan kita pakai np.ifft ya, np.fft.ifft2 dengan parameter yang ini. Oke. Begitu juga untuk yang ini. Ini kita copy lagi. Ini kita copy. Ini aja, ini kita copy. Nah, ini kita ganti dengan ini. Ini kita ganti dengan ini. Kita tambahkan underscore-nya di sini. Underscore Fourier. Ini ya. Oke. Sekali lagi, ini hanya untuk menampilkan di IM Show. Oke. Jadi seperti ini.
Ya ini mungkin agak kompleks ya, tapi kalau Anda nanti pahami, sebetulnya enggak kalau Anda tahu step by step-nya ya. Ini kita sudah kembalikan lagi ke bentuk spasial ya. Oke, tapi belum berhenti sampai sini. Ini kita harus ubah lagi ke dalam bentuk ini. Ini kan gambar yang sudah kita ubah ke domain frekuensi, sudah kita shiftingkan, sudah kita filter, terus kita inversekan shifting, terus kita sudah inversekan ke domain spasial. Ini kita harus pakai np.aps biar nanti bisa ditampilkan di IM-show. Karena ini harusnya kan dia dalam bentuk itu ya, nggak boleh negatif nilainya. Begitu juga untuk yang ini. Yang ini apakah perlu? Kayaknya nggak perlu ini. Ini nggak perlu ya. Ini nggak perlu kita pakai ini. Soalnya ini kalau kita pakai ini pun sudah bisa ditampilkan di mana di IM-show. Oke, ini saya coba copy dulu. Nah, ini saya ganti dengan 2 karena saya punya 2 row sekarang. 2. Nanti jangan khawatir ya, code-nya akan saya share setelah ini. Ini saya copy. Oke ya, sebentar. Saya paste ke sini. Oke, ini yang row kedua. Saya ganti. Ini kan tadi yang magnitude spektrum ya, 241 sampai 244. Yang ini yang row kedua ya. Oke, sebentar. Saya perbesar dulu. Oke, jadi yang di sini saya ganti dengan, ini kan sudah sampai sini ya tadi ya. Saya kasih pembatas saja untuk row 1 sama row kedua. Oke, ini saya ganti dengan yang sudah saya shiftingkan tadi ya. Ini ya. Saya sudah inverse shifting. Jadi saya copy ke sini. Terus ini saya copy ke sini. Oke, sebentar. Ini saya ganti ini aja deh. Pakai satu. Saya jadikan row-nya 2 tapi kolomnya 3 gitu aja. 2. Bentar ya. Ini agak ribet memang ya. Oke, 2, 3. 2, 3. Jadi saya pisahkan di sini. Oke, jadi 3, 3 ya, ini saya hapus. Sebentar, ini saya agak lupa ini. Harusnya kalau 2 row itu kan gini ya. Mungkin ada yang ingat ya. Ini kan saya punya 2 row ya. Ini kan 2, 3, 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3. Harusnya yang sini ini harusnya satu ya, harusnya 1. Ini 2, 3, 1. 2. Ya, silakan kalau yang ingat. Kalau salah saya tolong diingatkan ya. Tetap 2 Pak kayaknya. Itu buat kayak jumlah kolomnya. Nanti yang terakhirnya itu yang indeksnya dari 1 sampai 6. sebanyak 6. Oh enggak Iya. ya. Oke. Ini ya. Ini harusnya 4, 5, 6 gini ya. 5. Oke, thank you. Nah, ini magnitude spectrum filter. Ini yang setelah kita shiftingkan. Terus ini yang IMG yang sudah kita kembalikan ya. Coba tampilkan dulu.
Mungkin ini terlalu tinggi ya. Saya kasih 10 aja. Oke, ya ini ya. Kita bisa lihat, ini merupakan image aslinya. Ini image yang sudah kita ubah ke domain frekuensi dan sudah kita shiftingkan. Ini merupakan kernelnya yang akan kita kalikan dengan domain frekuensinya. Terus ini merupakan hasil perkalian antara kernelnya dengan domain frekuensinya. Setelah itu kita shiftingkan ke kembali ya, karena tadi seperti yang saya tadi jelaskan ya, karena kita melakukan shifting ke tengah itu biar nanti proses filteringnya lebih mudah. Ini kita sudah inversekan kembali ke dalam bentuk yang awal. Nah, setelah itu ini kita sudah ubah kembali ke domain spasial menggunakan inverse discrete Fourier transform. Nah, kita bisa lihat gambarnya ini kan lebih itu ya, gambar originalnya ini. Kalau kita ubah ke ini kita sudah filtering menggunakan domain frekuensi ya, kita smoothingkan, itu gambarnya seperti ini. Karena memang gambarnya lebih itu ya, lebih ngeblur karena kita tadi melakukan proses filtering ya, filtering menggunakan low pass filter. Kita ambil frekuensi yang rendah. Nah, ingat ya, kita pakai low pass filter di sini. Low pass filter, high pass filter. Ini ya. Nah, nanti yang high pass filter gimana? Tinggal diubah saja. Ini kita ganti jadi 0. Kita ganti jadi 0. Terus ini kita ganti dengan 1 segini kan ya. Ini kan kebalikannya kalau gini. Jadi yang tengah yang hitam. Saya coba tampilkan ya. Nah, oke. Ini kan kebalikannya. Kalau kita melakukan high pass filtering, yang kita ambil adalah frekuensi yang tinggi. Yang rendah kita hapus. Gitu ya. Sama seperti sebelumnya, ini kita coba shiftingkan kembali. Nah, akhirnya jadinya seperti ini. Nah, kenapa kok gambarnya seperti ini? Karena memang gitu kan, kalau kita filtering sharpening ya, tujuannya kan kita juga ingin mengambil edge-nya kan ya, edge dari tiap edge dari tiap gambarnya kan ya. Oke, saya coba kembalikan lagi ke yang low pass filtering. Ini saya ganti dengan 1. Yang ini ganti zeros ya. Nanti saya akan saya share ininya, code-nya ya, biar nanti Anda juga bisa coba-coba ya. Nah, ini yang aslinya seperti ini. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan? Nanti kalau masih bingung, bisa dilihat kembali video saya ya. Ini. Tapi saya juga share kok, ini sudah saya kasih. Ininya juga kan ya, saya sudah kasih code-nya, saya sudah kasih masing-masing code ini sudah saya kasih komen ya. Nanti silakan dibaca komennya kalau tadi penjelasan saya masih kurang jelas ya. Nah, ini kan kita menggunakan filtering yang sederhana. Kita bikin kotak ya, kita bikin kernel yang sederhana. Sebetulnya kita bisa membuat kernel itu bentuknya lingkaran ya. Nah, harusnya yang menurut beberapa referensi yang sudah saya baca dan beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, lebih efektif kalau kita tidak menggunakan kotak, tapi menggunakan lingkaran untuk filtering itu. Nah, kita bisa menggunakan nanti Gaussian filter atau Butterworth atau ideal low pass filter. Kalau ini nggak ada namanya, filtering ini ya filtering buatan kita sendiri. Oke, ini ada pertanyaan dari David ya, nggak muncul gambar yang akhir sudah difilter. Bisa di share screen aja, saya coba stop share dulu. Baik, Pak. Silakan. Jadi yang terakhir kayak gini, Pak gambar. Mungkin IMSO-nya tadi agak keliru. IMSO-nya tadi coba. IMSO. Oh, yang terakhir I Fourier-nya tadi, coba I Fourier-nya tadi nampilkannya gimana? FFT, oke. Coba di scroll down lagi. Yang ditampilkan bukan yang itu ya harusnya, bukan yang di magnitude ya, yang kalau yang sudah kita
filtering menggunakan domain frekuensi yang asli, yang realnya. Coba di scroll up lagi. Scroll up, scroll up. Oke. Filter. Nah, scroll down lagi coba. I-shift, IFT shift, oke. Oh itu yang di inverse F-shift, yang di itu ya, itu harusnya bukan magnitude spectrum filter yang itu. Oh, Ini harusnya IMG, FFT, IF shift. Yang atas ya, yang itu. Itu kamu hapus, kamu ganti dengan yang IMG, FFT, shift filter, I shift, IF shift. pakai IMG ya, Pak. Sebentar. Oke, kayaknya betul tadi deh. Yang harusnya yang diganti yang bawah sih. Di Ctrl Z lagi. Maksudnya yang bawah, yang inverse Fourier yang diganti. Itu dikembalikan lagi yang itu ya, itu diganti. Yang ini, Pak. Bukan, yang atas di scroll up lagi. Nah, itu yang inverse Fourier itu kan bawahnya ada IMG, FFT, bla bla bla. Bawahnya lagi kan ada magnitude spektrum bla bla bla. Ya, Yang Pak. ada di parametermu itu kamu ganti yang pakai IMG, FFT, shift, bukan magnitude spektrum filter. Nah, itu kamu ganti. Kamu ganti dengan yang atasnya. Nah, itu. Ini, Pak. Yang I Fourier. Nah, itu. Nah, coba. Error. Sebentar, saya coba cek dulu. Itu kayaknya code-nya ada yang itu sebentar. Coba lihat lagi sih, sebentar. Scroll up lagi. Berhenti di situ. Kamu belum melakukan inverse Fourier di situ ya. FFT, IFFT-nya nggak ada. Ini saya coba tampilkan punya saya. Saya coba tampilkan punya saya. Kamu bisa stop share. Ini kan yang kita tampilkan ya. Ini inverse Fourier. Ini ABS, IBS. Ini kan kita punya yang realnya kan yang kita proses yang ini ya sebetulnya ya. Ini kan ya. Sedangkan yang ini yang kita tampilkan di IMShow. Tapi yang ditampilkan di IMShow itu sampai sini saja. Gitu ya. Jadi yang kita tampilkan itu sampai sini saja. Oh, sampai sini sih, sampai sini ya. Sampai sini kan ada 4. Nah, ini kita ini itu yang kita tampilkan pakai code ini. Ya kan, yang mulai dari yang shift kita coba shiftingkan ya. Nah, kita shiftingkan dan seterusnya itu pakai 4 code ini. Sedangkan yang real ini, yang gambar yang ini bawah ini, itu kita pakai ini. Ini aja deh. Ini saya coba share ya code-nya. Saya coba share. Coba silakan coba dilihat di codingannya. Jadi saran saya coba diketik ya, diketik sendiri biar nanti juga terbiasa. Jangan langsung di copy paste ya, di itu aja dicek ya. Saya coba kasih di chat ya. Nanti saya juga upload di ULS kok. Tapi sementara ini saya coba taruh di chat dulu biar cepat. Nah, silakan di-download. Sebentar, lagi upload. Di-download. Oke, saya sudah upload, masih uploading ya. Silakan coba dicek ya code-nya. Nah, itu di sana. Oke, sambil dicek ya, saya coba jelaskan dulu terkait dengan tugasnya. Jadi tugasnya ini yang harus Anda kerjakan, itu Anda akan mencoba filtering ya, menggunakan ketiga metode ini. Saya coba cek ya, saya coba tuliskan di sini aja.
Saya kasih teks baru di sini. Ya, homework. Try to use the filter for smoothing and sharpening. Try to filter, ya, try to filter the image for smoothing and sharpening using this following algorithm, following kernel ya. Oke. Yang pertama adalah using Gaussian. Ini yang smoothing dulu ya. Yang smoothing itu ada Gaussian, terus ada ideal, ada Butterworth yang low pass filtering ya. Jadi yang low pass filtering ini menggunakan Gaussian, ideal, sama Butterworth. Oke, nanti saya coba tampilkan kernelnya bentuknya kayak gimana. Yang kedua sama Gaussian, ini yang apa namanya, yang sharpening ya. Yang sharpening itu kita sebut sebagai high pass filtering. Jadi ada Gaussian low pass filtering, ada ideal low pass filtering, dan Butterworth low pass filtering. Kalau Anda sudah selesai satu ini, kan harusnya tinggal mengubah saja. Yang hitam jadi putih, yang putih jadi hitam gitu kan ya. Sedangkan yang high pass filtering ini silakan menggunakan Gaussian, ideal, Butterworth, high pass filtering. Nah, ini saya coba tampilkan. Ini Anda bisa lihat nanti ya di bukunya Gonzales. Saya sudah share kalau nggak salah di ULS. Itu di halaman ini. Sebentar saya coba tampilkan dulu. Digital image process. Bentar, bukunya yang Gonzales. Saya coba share dulu. Oke. Nah, Anda bisa lihat di sini halaman ke ini ya, halaman ke berapa ini? Halaman 274 ya, mulai dari halaman ya, sebentar. Oh ya, halaman 274. Nah, ini ya. Ini yang menggunakan ideal low pass filter. Kalau ideal low pass filter dia sederhana sebetulnya ya. Nah, dia kan cuman membentuk lingkaran di tengahnya. Tapi ini ada rumusnya. Gimana cara membuat lingkaran ini? Ini ada rumusnya. Nah, silakan nanti Anda code ya. Code-nya silakan kalau Anda punya referensi dari web ya, dari internet silakan. Yang penting Anda nanti bisa jelaskan. Gitu ya. Nah, penjelasannya nanti silakan dibuat di teks code-nya, di text cell-nya ya, di text cell-nya. Silakan Anda jelaskan. Itu yang ideal. Jadi ideal itu cuman gambarnya kayak lingkaran gitu aja ya. Sama dengan yang kita buat tadi, kan gambarnya persegi ya. Kalau yang ideal itu gambarnya lingkaran. Jadi Anda tinggal mengkode bikin ini ya, bikin kernelnya ya. Sedangkan yang Gaussian ya, yang Gaussian ini bentuknya kayak gini. Dia tetap lingkaran juga, cuman dia ada kayak semacam apa ya? Brightness-nya itu nggak langsung hitam putih, ada kayak ininya, ada kayak apa namanya? Perubahannya ya antara hitam ke putih, ada gray-nya di sini. Nah, ini juga ada rumusnya di sini. Ini rumusnya. HUV-nya ini. Ini merupakan kernelnya. Gitu ya. Sedangkan yang Butterworth ya,
Yang Butterworth, Butterworth seperti ini ya. Dia kayak itu ya, kayak sama seperti Gaussian, cuman dia memang sedikit berbeda. Rumusnya sedikit berbeda. Ya, ini rumusnya. Ya, ini yang Gaussian, yang Butterworth seperti ini. Kernelnya ini ya, kernelnya. Kalau ideal ini kan gampang ya. Tinggal 1 0 saja, bikin fungsi untuk bikin lingkarannya. Kalau yang Gaussian ini, kalau yang Butterworth ini. Nah, bebas Anda bisa cari di internet ya. Sebagai referensi boleh. Yang penting nanti Anda bisa jelaskan di codingan Anda. Gitu ya. Nah, silakan Anda menggunakan menggunakan gambar apapun boleh ya. Itu nanti Anda kumpulkan paling lambat minggu depan. Nah, lambat minggu depan ya. Nanti minggu depan kita akan bahas ya semua dari tugas yang sudah kita kerjakan. Mulai dari yang kemarin kan ada tugas itu belum kita bahas ya. Nah, ini jadi bedanya di sini. Oke, saya coba kembalikan lagi. Mungkin sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Jadi tugasnya membuat 6 filter ya. 3 untuk smoothing, 3 untuk sharpening ya. Nanti akan saya share file IPYNB-nya ini. Saya coba share saja sekarang ya biar nggak lupa. Saya share di ULS ya. Anda tinggal mengubah ininya sebetulnya. Mengubah ini kan ya. Mengubah ininya saja ya. Masnya ini kan yang kita pakai kan yang kotak tadi ya. Tinggal diubah. Kalau pakai ideal seperti apa, pakai Gaussian seperti apa, pakai Butterworth seperti apa. Itu nanti silakan Anda cari ya. Cari kalau Anda coding sendiri ya bagus, malah bagus. Berarti Anda memahami rumus dari tiap filtering masnya tadi ya. Oke, saya add di sini. Oke, deskripsi tugasnya sudah ada di dalam file ini ya, nanti silakan dilihat. Oke, nanti videonya akan saya upload setelah ini. Mungkin sampai sini ada pertanyaan, silakan. Terkait dengan tugasnya, kalau ada yang masih kurang jelas, silakan ya, bisa ditanyakan. Ya, nanti tinggal diubah ininya jadi lingkaran ya. Kalau yang pakai ideal low pass filteringnya, paling simpel itu yang ideal low pass filteringnya. Ini yang paling simpel memang yang ideal low pass filtering karena dia kan cuman lingkaran gitu kan ya. Nah, 1 0 ya. If DUV-nya kurang dari sama dengan D0. D0 ini merupakan diameternya ya, diameter dari lingkarannya. Kalau nilainya itu kurang dari atau sama dengan diameternya, berarti nilainya kan putih, gitu ya. Kalau lebih dari diameternya, jadi nilainya dia 0. Ya, silakan nanti Anda buat fungsi untuk membentuk kernelnya. Sedangkan untuk yang Gaussian ini ya, seperti ini rumusnya ya. E pangkat minus D kuadrat, UV dibagi dengan 2 D0 kuadrat. Ini 2 ini itunya, diameternya juga, gitu ya. Ini diameternya. Kalau ini juga, nah ini juga diameternya. Kalau yang untuk Butterworth ya. Jadi Anda bisa lihat mulai dari halaman 274 ya. 274 sampai dengan 284 ya. 282. Ini untuk yang low pass filter ya. Kalau yang high pass filter gimana? Logikanya mudah sebetulnya. Anda tinggal mengurangi ya nilai yang sudah Anda buat kernelnya di smoothing itu dengan angka 1. 1 minus apa gitu kan ya. Jadi kalau 1 minus apa kan otomatis ya yang kayak negatif itu ya, negatif image ya. Itu sudah sempat kita bahas juga.
kita gunakan negative image untuk kernel yang sudah Anda buat untuk yang smoothing. Itu otomatis kan jadinya kan ya, jadi itu ya, jadi high pass filtering ya untuk sharpening. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan mungkin sampai sini? Pak, mau Silakan. nanya tugas yang minggu lalu itu. Hmm. Yang untuk yang poin F itu gimana cara ngedapetinnya ya? Soalnya saya itu udah diproduk gitu, habis itu dibagi sama 255. Itu maksudnya gimana kok? Harus dibagi sama 225 dulu baru ketemu. Itu hasilnya seperti apa? Produknya seperti apa? Gambarnya kemarin kamu itu ya, Yudis yang chat saya itu ya? Iya. Oke. Itu memang nanti kita akan bahas minggu depan ya. Itu semuanya mulai dari step 1 sampai step ke-6, step ke-8 itu kita akan bahas minggu depan karena kita juga sudah terbatas waktunya 15 menit. Tapi nanti semua akan saya bahas di minggu ke-7 itu full kita akan membahas semua tugas ya. Mulai dari tugas yang minggu ke-5 kemarin sama minggu ke-6 ini. Nanti kita bahas di hari Rabu besok ya untuk persiapan UTS juga. Nah, UTS-nya nanti modelnya seperti apa nanti saya akan umumkan ya di week ke-7 besok. Pak. Terima kasih. Oke. Kalau ada pertanyaan lain mungkin? Kalau tidak ada, saya akhiri ya untuk perkuliahan kita hari ini. Nanti saya akan share videonya setelah ini ya, setelah perkuliahan. Nanti silakan Anda lihat kalau penjelasan saya masih kurang jelas ya silakan diulang kembali di video recordingnya. Kalau ada yang masih kurang jelas lagi, bisa Anda tanyakan di grup Telegram ya. Oke, saya stop share dulu. Terima kasih atas kehadiran Anda semua. Saya akhiri untuk perkuliahan kita hari ini. Selamat pagi, saya end meeting ya. Selamat pagi.